Oke, kita mulai ya. Pengertian dari integritas adalah persesuaian antara apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, dengan apa yang dilakukan. Jadi korupsi itu bukan masalah kasus-kasus saja, tapi di dalam korupsi ada penyebabnya karena masalah integritas dan budaya. Korupsi merugikan keuangan negara, pasti itu, menghambat pembangunan dan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sampaikan nama saya Agung Raka, saya Kepala Seksi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Saya bertugas di bidang itu tahun Agustus 2023. Hari ini 3 tahun saya di NTT. Jadi sebelumnya memang sudah pernah saya di NTT di Sika, kemudian tugas ke NTT 10 tahun, balik ke NTT. Jadi memang saya harus mengabdi lama di NTT. Sebagai mahasiswa, hal utama selain nilai yang ada dibutuhkan adalah integritas. Ingat, sebagai mahasiswa bukan cuma nilai utama yang ada di bidang, tapi ada hal lain yang harus pada dimiliki, yaitu integritas. Sesuai dengan judul materi hari ini, kan kita masuk ke namanya integritas. Jadi secara sederhana saja, pengertian dari integritas adalah persesuaian antara apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, dengan apa yang dilakukan. Sederhana saja berpikir integritas. Jadi apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, itu integritas. Ketika adik-adik mengatakan saya orang jujur, kejujuran adik-adik itu dinilai ketika tidak ada orang yang melihat. Ingat, ketika adik-adik mengaku bahwa saya orang jujur, untuk menilai adik-adik jujur atau tidak, itu dinilai ketika orang tidak ada yang melihat. Ketika adik-adik bilang saya orang yang bertanggung jawab, maka tanggung jawab adik-adik itu dinilai ketika adik-adik mengalami masalah. Jadi intinya apa? Integritas itu dinilai ketika tidak ada orang yang melihat. Kalau orang sudah ada yang melihat, itu bukan integritas namanya. Itu namanya sombong. Kalau integritas tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengawasi, itu namanya integritas. Mengapa integritas seperti ini? Mengapa integritas seperti ini? Terkait dengan pemberantasan tidak pidana korupsi. Pertama, karena korupsi itu bukan sekedar pelanggaran hukum saja, tapi korupsi itu merupakan persoalan integritas dan budaya. Ya, jadi korupsi itu bukan masalah kasus-kasus saja, tapi di dalam korupsi ada penyebabnya karena masalah integritas dan budaya. Kedua, korupsi merugikan keuangan negara, pasti itu, menghambat pembangunan dan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Yang ketiga, generasi muda adik-adik sendiri memiliki posisi strategis untuk membangun budaya anti korupsi sejak lingkungan kampus. Jadi adik-adik punya potensi besar untuk menciptakan jiwa anti korupsi di lingkungan kampus. Yang terakhir, mengapa integritas itu penting adalah integritas dimulai dari kebiasaan sederhana. Ingat kata ini, integritas dimulai dari perbuatan yang sederhana. Kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan berani menolak penyimpangan. Sederhana, tidak ruwet. Itu hal yang setiap hari ada dilakukan. Hal-hal yang setiap hari ada pertentangan dalam diri sendiri. Ya, jadi integritas itu sesuatu yang sangat sederhana yang kembali ke diri sendiri. Jalannya, jadi Undang-Undang Kejaksaan itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Ini dasar hukum kami melaksanakan tugas dan kewenangan kami. Nah sekarang biasanya dari paham itu kejaksaan kan kerjanya kalau datang laporan, periksa orang, sidang, masukkan orang ke penjara. Betul nggak? Kok tiba-tiba sekarang ada orang kejaksaan berdiri di depan bicara masalah pencegahan korupsi? Dasarnya apa? Nah dalam undang-undang kami, undang-undang kejaksaan itu adalah pasal 30B huruf D. Pasal 30B huruf D Undang-Undang Kejaksaan
menyebutkan bahwa bidang intelijen penegakan hukum berwenang melakukan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi ini dasar kami berbicara di depan bersama-sama dengan teman-teman dari kampus untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Nah, sementara korupsi sendiri di Undang-Undang KUHP yang baru itu diatur dalam pasal 603 sampai 606. Kalau korupsi itu berasal bahasanya dari mana? Itu korupsi itu berasal dari bahasa corruptio atau corruptus. Dan kalau kita lihat dari artinya tidak ada yang baik artinya. Artinya merusak atau menghancurkan. Dan juga berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, kehancuran dan lain sebagainya. Jadi arti kata sumber katanya korupsi itu adalah corruptio atau corruptus, yang artinya tidak ada satupun yang pengertiannya baik, jelek semuanya. Kemudian beralih ke bahasa Belanda, bahasa Inggris dulu, kemudian ke bahasa Belanda, baru ke bahasa Indonesia menjadi korupsi. Nah, sementara di kamus besar bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara. Nah, sekedar informasi saja ya, tapi cepat. Nah, korupsi secara umum itu terbagi menjadi 30 jenis. Jadi adik-adik kalau lihat di TV atau media itu kan kasus-kasus banyak. Kalau jenisnya itu sebenarnya ada 30. Tapi dari 30 itu kemudian dikelompokkan menjadi 7 kelompok besar. Saya kurang tahu di belakang bisa lihat tidak? Bisa? Masih sehat katanya semua ya. Terus itu sudah. Terus mendekat begini baru saya bilang. Nah, yang pertama kerugian negara. Masih ada dilihat itu ruginya sekian miliar, sekian triliun. Itu salah satu jenis tindak pidana korupsi. Kemudian suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, dan terakhir gratifikasi. Jadi tindak pidana korupsi itu ada 30. Dari 30 ini kelompokkan dari 7 kelompok besar. Ini 7 nya. Ini skemanya, jadi ada KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Jadi karena korupsi ini kan kasus besar. Jadi ada 3 instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi: kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Tapi hanya satu instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan, hanya kejaksaan saja. Jadi semua pemeriksaan itu nanti penuntutannya di kejaksaan, kecuali KPK. Karena ada orang kejaksaan di dalam KPK, jadi KPK bisa melakukan penuntutan sendiri. Nah, ini pertanyaan yang paling penting kita bahas. Mengapa orang itu bisa melakukan tindak pidana korupsi? Kenapa orang itu melakukan tindak pidana korupsi? Apakah memang dari awal dia berjalan jadi koruptor? Belum tentu kan? Belum tentu. Makanya kita lihat dulu faktor-faktor penyebab orang melakukan tindak pidana korupsi. Yang pertama, kesempatan. Ini faktor utama kenapa orang melakukan tindak pidana korupsi, karena ada kesempatan. Pengawasan lemah, prosedur tidak transparan, dan kontrol internal jalan. Itu karena tidak ada pengawasan, maka ada kesempatan orang melakukan tindak pidana korupsi. Benar? Tekanan itu kalau kita sudah berkeluarga itu paham betul tekanan itu apa. Tuntutan dari istri, tuntutan anak, tuntutan lingkungan, betul tidak Pak? Kalau misalnya istri lihat tetangga pakai mobil bagus, mulai sudah, Pak, mobil baru Pak. Bahaya kan sudah begitu. Ada anak-anak, Pak, si A HP-nya iPhone 17 Bapak, saya masih Xiaomi nih. Nah, bahaya. Nah, tekanan-tekanan begitu salah satu akar penyebab orang bisa melakukan korupsi. Jadi tolong adik-adik, orang tuanya jangan diberikan tekanan-tekanan seperti itu. Nah, ibu-ibu juga begitu. Karena apa? Itu bisa menjadi akar penyebab bapak suami melakukan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, rasionalisasi. Nah, kadang-kadang kalau orang bilang, itu kan cuma kecil, ya kan? Bisa cuma ikut-ikutan saja. Dan semua orang juga melakukan itu kok. Saya kan ikut-ikutan. Jadi ada alasan rasionalisasi di sana. Jadi seperti alasan pembenar bahwa apa yang dia lakukan itu semua orang juga melakukan. Apa yang dia lakukan itu hanya kecil saja.
rasionalisasi yang salah. Ya, kalau orang salah tidak perlu kita ikuti. Jadi alasan ketiga orang mengatakan tidak korupsi karena ada rasionalisasi, ada unsur pembenaran di situ, seolah-olah apa yang dilakukan itu benar karena orang lain sudah melakukannya. Itu alasan ketiga. Alasan keempat, kelemahan integritas. Nah, ini yang pasti, yang paling utama. Kembali ke nilai kejujuran, tanggung jawab, keberanian itu sudah mulai luntur. Jadi faktor keempat orang melakukan dalam bidang korupsi adalah karena integritas yang sudah mulai luntur. Akibat dari korupsi ada pengangguran, kemiskinan, ketidakstabilan pendidikan, kerusakan hutan, ketidakstabilan politik, utang luar negeri. Ini ada bisa lihat, dan saya yakin ada tahu semua. Bisa tidak mahasiswa dari whistleblower? Sekedar informasi, ini mungkin istilah yang bagi adik-adik itu awam. Whistleblower itu adalah dibaca seseorang yang bersedia mengungkap fakta sebuah kejahatan. Jadi adik-adik kalau melihat kejahatan bersedia mengungkap, namun adik-adik tidak terlibat dalam tindak pidana itu. Jadi adik-adik mahasiswa kalau melihat ada orang melakukan tindak pidana, adik-adik bisa lapor. Dan katakan adik-adik tidak terlibat di perbuatan itu. Beda dengan justice kolaborator. Justice kolaborator ini salah satu pihak yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap. Sembilan nilai anti korupsi ada keadilan, kepedulian, kesederhanaan, kejujuran, kemandirian, keberanian. Nah, saya ingin kita baca sama-sama ya. Ya, ada 9 nilai anti korupsi. Kita bisa sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, terakhir 9. Tantangannya apa? Pelaksanaannya di kehidupan sehari-hari. Kalau adik-adik, kenapa saya suruh adik-adik ikut sama-sama baca? Supaya lihat bahwa baca itu gampang, mudah sekali baca. Tapi yang ditandakan adalah bagaimana menerapkan 9 nilai anti korupsi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini, bagaimana cara mahasiswa menjadi agen perubahan? Ketika saya sebut teman-teman adik-adik menjadi agen perubahan, tentu yang ada di pikiran dia itu apa? Bapak, saya ini kan mahasiswa baru. Saya ini baru bapak masuk kuliah. Apa yang bisa saya lakukan terhadap korupsi? Betul tidak? Ya kan kalau saya baru, saya baru bisa tahu apa tentang korupsi. Banyak yang bisa dilakukan. Mahasiswa memiliki kemampuan akademik, akses informasi dan ruangan partisipasi yang kuat di masyarakat. Harus ada yang pahami itu. Adik-adik memiliki akses informasi yang kuat. Yang kedua, menjadi teladan integritas dalam kegiatan akademik, menolak plagiarisme, menolak kecurangan ujian, dan memanipulasi data. Itu salah satu cara adik-adik menjadi agen perubahan. Yang ketiga, menjaga organisasi kemahasiswaan tetap transparan dalam mengelola dana dan pengambilan keputusan. Kalau adik-adik dipercaya mengikuti organisasi dan menjabat organisasi tersebut, adik-adik harus bisa menjaga organisasi kemahasiswaan tersebut tetap transparan. Berikutnya, menggunakan media sosial secara bertanggung jawab untuk edukasi anti korupsi, bukan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Saya yakin semua ada di sini punya media sosial. Jadi kalau dalam punya media sosial, gunakanlah untuk menyebarkan informasi yang benar, bukan menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi. Yang terakhir, berani menyuarakan masalah melalui saluran yang tepat dan berdasarkan bukti. Nah, kalau adik-adik punya atau mengetahui ada penyimpangan, adik-adik berani bersuara, tapi tentunya pegang bukti supaya tidak terjadi fitnah. Nah, apa yang adik-adik bisa lakukan pada hari ini? Ramah, jujur dalam ujian, tugas, penelitian, dan penggunaan sumber akademik, menolak praktek titip absen, plagiarisme, manipulasi data, dan segala bentuk kecurangan.
transparan dalam pengelolaan dana organisasi atau kegiatan kampus. Ini ada yang kita lakukan hari ini. Yang keempat, membiasakan diri menyimpan bukti transaksi dan membuat pertanggungjawaban yang jelas. 5. Membangun budaya saling mengingatkan ketika menemukan pelaku yang berpotensi menyimpang. Dan yang terakhir, berpartisipasi dalam kegiatan edukasi dan kampanye anti korupsi secara kritis dan bertanggung jawab. Ini 6 poin yang adik-adik bisa mulai lakukan hari ini. Sejak adik masuk kampus, ini bisa adik lakukan. Ini salah satu cara adik-adik mulai menjadi agen perubahan. Sebagai penutup, saya mau sampaikan ke adik-adik. Tolong dengarkan baik-baik. Kalau tadi mungkin ngantuk-ngantuk tidak apa-apa, tapi dengarkan baik-baik saya. Persoalan korupsi, kita pahami bersama itu merupakan persoalan hukum. Setuju? Ya kan? Persoalan korupsi itu masih persoalan hukum. Tapi sebelum korupsi itu menjadi persoalan hukum, itu adalah persoalan integritas dulu. Sebelum korupsi menjadi persoalan hukum, itu adalah persoalan integritas dulu. Dan pencegahan korupsi itu bukan hanya tanggung jawab kami sebagai aparat penegak hukum, tapi tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab adik-adik semua. Jadi bagaimana cara adik-adik melaksanakan 9 nilai anti korupsi tadi? Ingat, Indonesia tidak hanya butuh mahasiswa yang pintar, tapi Indonesia butuh mahasiswa yang berintegritas. Jadi, mari kita mulai laksanakan 9 nilai anti korupsi itu dari mulai hal yang kecil, mulai dari diri sendiri. Kita mulai dari lingkungan kampus. Dan yang terakhir, kita mulai hari ini. Kita mulai laksanakan 9 nilai anti korupsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam integritas. Salam. Nah, bagaimana soal integritas dan budaya tadi Bapak Agung sudah menyampaikan ramu-ramu. Apalagi sudah disampaikan tentang implementasi yang paling mungkin bisa dilakukan oleh para mahasiswa. Punya akses informasi yang baik, menjadi teladan dalam kegiatan akademik, menjaga sikap di dalam organisasi dalam untuk selalu transparan dan akuntabel, bertanggung jawab terhadap pengaturan penyebaran dan pemakaian penggunaan informasi yang benar dan valid, kemudian jujur, serta tolak berbagai tindakan kecurangan dalam praktek akademik. Saya kira itu catatan-catatan